I just had to let you know you're. Halo Bu Eni dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek bioteknologi konvensional kelompok kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, atau bagian dari sel makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Secara sederhana, bioteknologi itu adalah gabungan antara ilmu biologi dan teknologi. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Dan pada bagian ini saya akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dilakukan dengan cara sederhana dan tradisional, biasanya menggunakan proses fermentasi serta bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Ciri-ciri bioteknologi konvensional antara lain yang pertama adalah menggunakan mikroorganisme secara alami. Yang kedua, tidak melibatkan rekayasa genetika. Yang ketiga, prosesnya masih sederhana. Dan yang keempat, sudah digunakan sejak zaman dahulu. Nah, ada beberapa contoh bioteknologi konvensional. Contohnya, ada yang pertama ada tempe, tape, yogurt, dan kecap. Nah, kelompok kami memilih untuk membuat dan membahas tape. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu fermentasi dan tape. Halo Bu Yeni dan teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan apa itu fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah proses perubahan zat makanan oleh bantuan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur sehingga menghasilkan zat baru. Biasanya ini tuh terjadi pada makanan atau minuman dan bisa membuat rasanya itu berubah, lebih awet dan memiliki aroma yang khas. Contohnya itu hasil fermentasi tempe, yogurt, keju, roti, dan tape. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu tape. Jadi tape itu adalah hasil makanan fermentasi dari bahan yang mengandung karbohidrat, biasanya singkong atau beras ketan, yang diberi ragi. Selama fermentasi karbohidrat diubah jadi gula dan sedikit alkohol, makanya tape itu rasanya menjadi manis, sedikit asam dan berair. Halo teman-teman dan Bu Yeni, nama saya Juastro. Saya akan menjelaskan bagaimana fermentasi pada tape singkong dapat terjadi. Fermentasi pada tape singkong dapat terjadi karena adanya aktivitas pada ragi tape. Singkong memiliki kadar pati yang cukup tinggi. Ketika singkong dikukus, ditaburi ragi, serta disimpan, mikroorganisme pada ragi tape akan menghasilkan enzim. Enzim tersebut menguraikan pati menjadi gula yang sederhana. Gula tersebut kemudian diolah lebih lanjut dan difermentasi menjadi alkohol dan asam organik. Proses tersebut menghasilkan tape singkong yang memiliki rasa yang manis dan sedikit asam, serta memiliki aroma yang khas. Proses tersebut berlangsung selama 2-3 hari. Proses tersebut dilakukan di ruangan yang hangat dan tertutup agar mikroorganisme yang terjadi berjalan dengan baik. Halo. Jadi di sini aku mau jelasin tentang mikroorganisme apa yang ada di dalam pembuatan tape. Jadi di dalam pembuatan tape itu mikroorganismenya ada Saccharomyces cerevisiae. Jadi itu tuh kayak jenis jamur yang bisa mengubah karbohidrat yang terkandung di dalam ketan menjadi alkohol dan karbon dioksida sehingga makanan hasil fermentasi itu mengandung alkohol. Lalu apa dampak dalam fermentasi singkong? Jadi dampaknya secara jelas itu teksturnya menjadi lebih lunak dan rasa menjadi manis dan asam. Lalu aromanya berkhas alkohol. Dan proses tersebut itu menurunkan kadar sianida beracun, lalu meningkatkan kandungan vitamin B1 dan meningkatkan protein. Lalu mikroba seperti ragi
mengubah pati menjadi gula sederhana dan alkohol. Halo teman-teman dan Bu Yeni, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi saat fermentasi tape. Jadi fermentasi tape itu singkatnya adalah pesta makan para mikroorganisme atau ragi yang mengubah karbohidrat menjadi zat lain yang lebih lezat. Nah, jadi tahap pertama ada tahap pemecahan karbohidrat atau sakarifikasi. Di awal proses, jamur yang ada pada ragi seperti Aspergillus atau Amylomyces mulai bekerja. Mereka mengeluarkan enzim untuk memotong-motong rantai panjang karbohidrat pati pada singkong atau ketan menjadi gula yang lebih sederhana atau glukosa. Hasilnya inilah alasan kenapa tape yang baru difermentasi 1-2 hari terasa lebih manis. Di tahap kedua ada tahap pengubahan gula menjadi alkohol. Setelah gula tersedia, giliran bakteri dan khamir seperti Saccharomyces cerevisiae yang beraksi. Mereka memakan gula tersebut dan mengubahnya menjadi alkohol atau etanol dan gas karbon dioksida atau CO2. Hasilnya akan tercium aroma khas tape yang tajam dan melihat ada sedikit buih atau tekstur yang lebih berongga karena gas CO2. Di tahap ketiga ada tahap pembentukan rasa asam. Jika fermentasi berlanjut, bakteri asam laktat seperti Pediococcus akan mengubah sebagian alkohol menjadi asam organik. Hasilnya muncul rasa sedikit asam yang segar yang menyeimbangkan rasa manis dan tahap pertama tadi. Jadi singkatnya tuh perubahan-perubahan itu misalnya dari tekstur ada dari yang keras menjadi lunak atau lembek karena dinding sel bahan bakunya hancur oleh enzim. Terus dari aroma itu tuh ada muncul aroma khas alkoholik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aileen Verdewu. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan tape singkong. Yuk kita lihat prosesnya. Pertama-tama, cuci bersih singkong yang sudah dikupas kulitnya. Selanjutnya, potong singkong menjadi beberapa bagian kecil. Oke. Next, kita masukkan semua singkong yang sudah dipotong ke dalam kukusan. Kukus dengan api besar hingga sedang selama 10-15 menit. Jangan lupa cek kematangannya hingga setengah matang ya. Lalu angkat dan dinginkan singkong. Sambil menunggu singkongnya dingin, yuk kita tumbuk ragi tapenya sampai halus. Oh iya, jangan lupa untuk membersihkan serabut yang ada di tengah singkong ya. Oke. Next, this is a very important step, di mana kita harus membaluri singkong yang sudah dingin dengan ragi tape yang sudah dihaluskan. Pastikan tangan kalian bersih ya. What's a girl to do, lying on my bed staring into the blue. Tape yang sudah dibaluri ragi akan disimpan di tempat yang beralaskan daun pisang. Tata dan simpan singkong di tempat yang kedap udara dan bersuhu ruang. Jangan lupa untuk dicek secara berkala ya. Jika teksturnya sudah empuk dan lembut, artinya ini sudah berhasil dan bisa dimakan. Jika ingin sedikit lebih asam, bisa difermentasi lebih lama lagi ya.